Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nai Aisyah SPDI, Guru Akidah Akhlak MA As-Saadah Kota Cimahi. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua DLPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di MA As-Saadah Kota Cimahi. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 dengan materi pembelajaran memakan harta anak yatim dan korupsi. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM pimpin untuk berdoa. Istiadan berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, sebelum memulai KBM, hari ini siapa yang tidak hadir KM? Hadir semua, Bu. Silahkan kalian persiapkan alat tulisnya, kemudian siapkan hati dan pikiran kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Masih ingat materi sebelumnya? Membahas tentang apa? Ya, betul ya. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang dosa besar, durhaka kepada orang tua, dan meninggalkan sholat. Dua dosa besar itu harus kita hindari, ya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan selamat di dunia sampai ke akhirat. Adapun ya, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai dosa besar, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah menonton video, menyimak PPT, dan membaca handout yang Ibu bagikan, kalian dapat menguraikan dampak negatif perilaku memakan harta anak yatim, kemudian menguraikan upaya menghindari perilaku memakan harta anak yatim, kemudian tujuan yang berikutnya menguraikan dampak negatif korupsi, tujuan yang selanjutnya yaitu menguraikan upaya menghindari perilaku korupsi, dan yang terakhir, setelah kalian berdiskusi, kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan percaya diri. Bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk proses pembelajarannya ya, Ibu sudah kirim link di WA grup ya. Coba kalian nanti cek linknya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita menyimak video secara bersama-sama. Bisa dipahami ya? Bisa. Salah satu kelompok tersebut adalah mereka yang dibangkitkan dari dalam kubur dengan wajah hitam, bola matanya biru, dan perut penuh dengan bara api. Ternyata dosa kaum ini adalah suka memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah. Mereka meninggal dalam kondisi belum sempat bertaubat kepada Allah. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau api neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Anak yatim adalah anak laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati ayahnya sebelum usianya balik. Mereka terpisah dari orang yang mencarikan penghidupan untuk melanjutkan kehidupannya. Memang tidak semua anak
dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Quran Surat Al-An'am ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memerintahkan kita agar senantiasa melindungi anak yatim, memperhatikan mereka dan menyayanginya. Rumah yang paling baik di kalangan kaum muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dipelihara dengan baik-baik. Dan rumah yang paling jelek di kalangan muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan jelek. Makin belum menerima panggilan KPK karena sakit. Belakangan beredar video gubernur Papua Lukas NMB mampu berjalan dan terlihat sehat. Video ini diambil dari media sosial Ketua Sinode Baptis Papua, Sokrates Sofan Jovan, yang melakukan kunjungan ke video menteri dari Lukas NMB. Video ini memunculkan dugaan Lukas NMB hanya berpura-pura sakit untuk dari proses hukum. Sebelumnya, dokter kembali Lukas NMB menyebut kondisi pasien terus menurun. Lukas Febrian dipasang isola medis dan dirawat di rumah pribadinya. Sementara itu KPK mulai memanggil 5 saksi dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB. 3 orang dari pihak swasta, sementara 2 lainnya adalah istri dan anak Lukas NMB. Tim Liputan Live. Bagaimana, sudah disimak videonya? Sudah. Kalau sudah, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang untuk menambah referensi, Ibu akan bagikan handout dan LKPD untuk proses pengerjaan diskusi kelompoknya. Ibu minta bantuan KM-nya sama 1 orang. Selesai ya. Insya Allah. Silakan barangkali ada yang mau bertanya terkait tayangan video yang tadi. Saya Bu, kenapa pelaku korupsi di Indonesia semakin tidak terkenal? Kira-kira ada yang bisa jawab? Tadi pertanyaan temannya, ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, nanti Ibu yang jawab ya. Kenapa di Indonesia pelaku korupsi itu semakin tidak terkendali atau semakin merajalela? Yang pertama itu karena berangkat dari individu sendiri, kurangnya rasa bersyukur. Kemudian sebab yang kedua, kurang jelasnya hukuman yang diterima oleh pelaku korupsi sehingga tidak menimbulkan efek jerah bagi pelaku korupsi. Bisa dipahami? Bisa? Nah itu mungkin ya 2 penyebab kenapa di Indonesia pelaku korupsi itu semakin kesini semakin tidak terkendali ya, bukan semakin terkendali tapi malah sebaliknya ya. Bagaimana, sudah ada KPD-nya? Kalau sudah, untuk menambah referensi ya, untuk bahan diskusi kelompok, untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD, Ibu akan tayangkan PPT. Nanti kalian perhatikan ya, untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ini dosa besar yang harus kita hindari, yaitu memakan harta anak yatim dan korupsi. Sekarang yang pertama, memakan harta anak yatim. Adapun larangan atau dalil naqli mengenai larangan memakan harta anak yatim, yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, jadi ketika kita itu melihara anak yatim,
dan anak yatim itu ada hartanya, maka kita wajib memeliharanya sampai anak yatim tersebut balik. Tahu balik? Tahu. Sampai dia bisa mengelola keuangan, ya, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai dampak negatif atau hal-hal buruk yang akan terjadi jika kita memakan harta anak yatim secara zalim. Yang pertama yaitu akan diancam masuk neraka. Seperti dalil Quran surat An-Nisa ayat ke-10 yang berbunyi, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa yaslauna sa'ira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuhnya di dalam perutnya. Jadi jika ada seseorang yang memakan harta anak yatim itu sama saja dengan dia itu telah menelan api di dalam perutnya. Ngeri ya. Jadi sebaiknya kita jika suatu saat ya kita diamanahi oleh Allah harta yang banyak, jangan sampai kita itu menghardik anak yatim ya, karena azabnya itu sangat pedih ya. Kemudian yang kedua itu tergolong orang yang melakukan dosa besar ya. Nah, itu bisa dipahami ya. Sekarang kita ke bagaimana sih upaya-upaya supaya kita itu amanah ketika mempunyai anak yatim di rumah kita. Yang pertama, caranya itu harus bersyukur seperti dalil Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya dan tatkala Tuhan memaklumkan sungguh jika kamu bersyukur maka pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan sebaliknya jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku maka sungguh azabku sangat pedih ya. Jadi supaya kita itu bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah sehingga kita tidak tergoda untuk menguasai harta anak yatim. Kemudian yang kedua yaitu menyayangi anak yatim seperti layaknya anak atau saudara kita sendiri ya. Jelas kita harus menyayangi mereka seperti kita menyayangi anak atau saudara kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dilarang menghardik anak yatim ya. Salah satu bentuk menghardik itu yaitu dengan cara kita tidak memberikan makan kepada anak yatim. Jadi ketika misalkan nanti kita itu memelihara anak yatim, jelas harus diberi makan ya, jangan disia-siakan. Dan yang terakhir yaitu caranya kita harus mencari harta dengan cara yang halal ya. Ini dalilnya yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat ke-172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kita harus memakan harta ya atau mencari rezeki dengan cara yang halal supaya apa? Makanan yang masuk ke dalam perut kita itu baik sehingga nanti membentuk perilaku yang baik pula ya. Jadi jangan salah, sekarang banyak perilaku yang menyimpang. Mungkin saja makanan yang kita makan itu berasal dari makanan yang tidak halal atau halal ya. Nah, sekarang kita ke dosa besar yang selanjutnya yaitu korupsi. Sering mendengar ya istilah korupsi. Kalau istilah korupsi ini berarti dikaitkan dengan apa? Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, berarti dalam jumlah yang besar atau banyak ya, untuk kepentingan siapa? Sendiri, pribadi atau sekelompok orang atau golongan ya. Adapun ini firman Allah yang melarang kita untuk berperilaku korupsi yaitu Quran surat An-Nisa ayat ke-29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Di sini ada kata janganlah kamu saling memakan harta dengan cara yang batil. Korupsi itu cara yang batil bukan? Yang batil bukan. Nah, yang batil. Karena ketika harta kita dikorupsi, kitanya ridho enggak? Ridho tidak. Nah, di sana bentuk batilnya. Kecuali dengan jalan yang baik atau perniagaan. Atau perniagaan? Apa perniagaan itu? Jual beli. Kalau jual beli harus atas sama suka ya, jangan atas dasar paksaan. Nah, sekarang kita ke dampak negatif korupsi. Di sini perhatikan, ada 2 dampak negatif korupsi. Pertama, ada yang kaitannya dengan nilai-nilai agama. Contohnya yang mana? Yang dampak negatif korupsi yang ada kaitannya dengan nilai-nilai agama. Yang mana? Yang betul. Yang pertama, menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Itu dengan agama kaitannya ya. Kemudian yang keduanya apa? Terhalang masuk surga, betul. Yang ketiganya apa? Doanya tidak akan dikabulkan. Kenapa dengan orang yang korupsi tidak akan dikabulkan? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Iya betul, karena cara mendapatkan hartanya itu dengan cara yang haram atau tidak baik. Kemudian ada juga dampak negatif korupsi yang berakibat atau berkaitan dengan orang banyak atau kepentingan umum. Yaitu apa? Perilaku korupsi dapat menyengsarakan menyengsarakan siapa? Rakyat, betul. Jelas ya, dampak korupsi itu berakibat kepada masyarakat atau rakyatnya menjadi sengsara. Bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita ke upaya-upaya menghindari perilaku korupsi. Ada 3 strategi ya yang dilakukan pemerintah. Yaitu yang pertama strategi apa? Nah, yang kedua strategi detektif, yang terakhir strategi represif. Apa itu strategi preventif? Yaitu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Ya, itu. Kemudian yang kedua strategi detektif. Kalau detektif tahu ya? Apa detektif? Apa? Detektif apa? Mencari tahu. Nah itu. Kalau strategi represif apa? Represif apa? Yaitu strategi yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan mudah, sehingga menimbulkan efek apa? Efek jerak bagi siapa? Pelaku korupsinya. Ya, jadi diharapkan 3 strategi ini bisa meminimalisir atau memberantas perilaku korupsi yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ada lembaga khusus yang menangani masalah korupsi, apa namanya? Nah, itu KPK ya. Mudah-mudahan nanti ketika kalian dewasa ya bisa menjadi pejabat KPK yang amanah ya, yang punya integritas tinggi ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Kalau sudah paham, silahkan kalian diskusi menjawab permasalahan yang ada di LKPD ya. Diskusi kelompok ya. Silakan diskusi dengan kelompoknya secara baik. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya, silahkan. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian berdiskusi dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Bisa dipahami ya? Ya, silakan untuk berdiskusi dimulai dari sekarang. So, diskusi ya. Tidak, sama itu sama siapa sewa.
Selesai diskusinya? Laporannya sudah dibuat? Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Jadi setiap perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan laporan diskusi. Siap? Ya, silakan sekarang untuk kelompok pertama, ya, perwakilannya maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ayat di atas, orang yang memakan harta anak yatim diibaratkan seperti orang yang mengisi perut dengan api, dan akhirat akan memasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok selanjutnya. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ayat di atas, upaya yang dilakukan untuk menghindari perilaku memakan harta anak yatim dengan mencari rezeki, cari yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 yang maju ke depan. Silakan untuk perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi menyebabkan dan siksa api neraka. Terhalang masuk surga, doanya tidak akan dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Sekarang giliran kelompok terakhir yaitu kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan untuk perwakilan dari kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soal nomor 4 adalah 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan juga ya untuk kelompok terakhir. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Sekarang saatnya kalian memberikan apresiasi atau tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok temannya. Bisa dipahami ya? Nah, silakan setiap kelompok yang menanggapi hasil presentasi kelompok yang lainnya. Bebas, silakan mau kelompok mana dulu, ya, bebas. Menurut kami, penyampaian dari kelompok 3 cukup baik dan penyampaian materinya mudah dipahami. Menurut kami, presentasi kelompok 1 cukup baik dan mudah dimengerti. Sekarang saatnya kalian menyimpulkan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing, ya. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai permasalahan yang tadi, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, memakan harta anak yatim, dan korupsi dan sejenisnya ada dilarang dan termasuk dosa besar. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta dan martabat manusia dalam masalah kepemilikan harta. Maka usaha yang halal dan kerja keras adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan harta. Sekarang kita ke tahap refleksi pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari dosa besar yang tadi, apakah ada hal-hal yang kurang dipahami atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Berarti Ibu anggap paham ya? Ibu anggap paham ya? Ya. Nah, kalau sudah paham, mari kita simpulkan mengenai pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita diharuskan mencari rezeki yang baik dan halal supaya tidak apa? Supaya tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu mengambil hak orang lain secara batil. Supaya apa? Supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan supaya mendapatkan kebahagiaan sampai nanti di akhirat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, saatnya kalian mengerjakan LKPD ya untuk bagian evaluasi pembelajaran.
Ibu beri waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan evaluasi yang tugas individu. Bisa dipahami ya? Nah, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Kerjakan sebaik mungkin ya. Kerjakan evaluasinya ya. Kerjakan evaluasinya. Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti LKPD-nya dikumpulkan di meja ibu ya. Ibu minta bantuan KM. Untuk pembelajaran minggu depan ya, silahkan kalian cari-cari informasi ya dari internet mengenai materi adab berpakaian dan adab berhias. Ya, bisa dipahami ya? Baik, sebelum pulang ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk berdoa, silahkan dipimpin kembali oleh KM. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai.
Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum